Saya ingin menyampaikan 3 hal saja, Mas Qorib, selalu saya sebut 3 hal itu. Menyambung yang disampaikan oleh Mas Qorib dan Pak Haidar tadi, sebuah pidato Mas Qorib yang sangat luar biasa yang menggambarkan kedalaman ilmunya dan juga wawasan yang sangat luas. Ketika saya ke sini, saya membawa dan membaca buku tulisannya, ini tulisan sendiri malah lupa ini. Tulisannya Werner Herzog. Judulnya itu The Future of Truth. Buku ini terbit tahun 2025, akhir 2025, yang di dalamnya berisi uraian panjang lebar mengenai dunia yang semakin tidak menentu, dunia yang di era digital ini memang kita mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang fact, mana yang fake, gitu. Mana fakta-fakta dan mana yang fabrikasi. Kemudian kalau istilah saya ini bahasa saya, mana yang hak dan mana yang hoax, gitu. Mana yang benar dan mana yang salah. Dia bercerita panjang lebar bagaimana AI mempengaruhi perilaku manusia. Dia berbicara mengenai kebenaran yang semakin diputarbalikkan dan dunia yang semakin tidak menentu karena orang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan di akhir tulisannya yang sangat menarik, ada 11 bab buku itu. Di bab terakhir itu judulnya ya bab tentang The Future of Hope itu. Dan ini buku yang unik karena dalam sepanjang buku yang saya baca hanya ada 1 bab yang dia hanya berisi 2 kalimat saja. Saya cari sampai halaman terakhir The Future of Truth itu, ternyata penutupnya hanya 2 kalimat saja. Yang saya kutip, tadi saya tulis di hotel karena pensilnya tintanya habis, jadi pakai pulpennya tintanya habis, jadi saya pakai pensil. Dan ini resiko dari sudah tua itu bacanya begini ini. Jadi dia menulis begini di kalimat terakhir di bab 11 itu, dan memang hanya 2 kalimat saja. Dia menulis, truth has no future, but truth has no past either. But we will not, must not, cannot give up but we will not, must not, cannot give up the search for it. Itu kira-kira kesimpulannya begitu. Jadi dia menyebut kebenaran itu tidak punya harapan. Tapi kebenaran juga tidak punya masa lalu. Has no past either. Tetapi kita tidak akan dan juga harus selalu dan tidak bisa dan tidak boleh berputus asa untuk senantiasa mencari dan menemukan kebenaran itu. Ini Mas Qorib belum saya beri buku itu. Sehingga karena itu kalau Mas Qorib belum mengutip dan belum membaca, karena memang belum saya beri bukunya. Ada yang menarik dari tulisannya Herzog tersebut, bahwa kemajuan teknologi, terutama teknologi yang berupa kecerdasan artificial, terjemahan bahasa Indonesia ada beberapa macam, ada yang menerjemahkan kecerdasan artificial, ada yang menerjemahkan kecerdasan imitasi, dan ada yang menerjemahkan dengan kecerdasan buatan. Tapi intinya kecerdasan itu adalah kecerdasan yang lahir dari teknologi, terutama memang kelanjutan dari teknologi komputer yang mulai ditemukan manusia pada pertengahan abad ke-20. Sebuah perubahan yang secara longitudinal merubah tata kehidupan manusia, bahkan membuat manusia semakin tidak percaya kepada agama dan juga semakin tidak percaya kepada Tuhan. Ada buku yang menarik judulnya 5 Tantangan Abadi Agama. Itu menjelaskan kepada kita bagaimana agama selalu menghadapi tantangan, dan di antara tantangannya adalah tantangan ateisme.
Yang kalau itu kita kaitkan misalnya dengan bukunya Harari, Homo Deus itu, dia menyebutkan bahwa kemajuan teknologi itu bisa membuat manusia merasa dirinya sangat berkuasa dan melaksanakan apapun yang sebenarnya itu merupakan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Walaupun tentu saja itu semua tidak bisa memberikan jawaban, karena di tengah kemajuan teknologi yang seperti itu, kita melihat bagaimana manusia mengalami kesepian, mengalami kegamangan, mengalami kekosongan. Jadi di tengah kemajuan teknologi semakin canggih itu, angka bunuh diri juga semakin meningkat. Ada buku lain, Mas Koreb, nanti saya kirimi bukunya, yang bercerita tentang berbagai alasan untuk orang tidak boleh bunuh diri. Buku itu ditulis oleh seorang profesor yang 10 kali mencoba bunuh diri. Tapi dia gagal. Akhirnya kemudian dia menulis buku itu. Sekarang ini bahkan karena teknologi yang seperti itu, tidak hanya manusia yang bunuh diri, robot pun juga bunuh diri. Karena saking capeknya robot itu. Begitulah era sekarang yang tadi dalam buku The Future of Truth itu dia gambarkan dengan dunia yang semakin tidak menentu, dan karena itu maka ketika orang berusaha sebelumnya mencapai kemakmuran material dengan isu welfare atau kalau konteks negaranya welfare state, sekarang orang bicara mengenai well-being. Bicara mengenai bagaimana manusia tetap menjadi manusia, bicara mengenai manusia seutuhnya. Dan dari sinilah kemudian kita merasakan betapa ilmu menjadi semakin penting, dan kita merasakan kehadiran para intelektual atau dalam istilahnya Ali Syariati dalam tugas cendekiawan Muslim itu, para cendekiawan menjadi semakin diperlukan. Kalau kita baca bukunya Nichols, ya, The Death of Expertise, matinya kepakaran, kita sekarang melihat bagaimana ilmuwan itu semakin tersaingi oleh berbagai teknologi. Jadi kalau orang sekarang ingin mencari fatwa agama, itu tidak selalu datang kepada para ulama, tidak datang kepada para pendeta, kepada para romo, tapi datangnya kepada Profesor Google. Dan di Google orang bisa menemukan fatwa yang apa saja. Jadi kadang-kadang orang mencari fatwa itu tidak untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dan itu ada semua ditemukan di situ. Itulah era yang orang sering menyebut dengan post-truth. Yang kadang-kadang manusia itu menemukan apapun di situ dan mengikutinya tanpa ada yang memandunya. Kadang-kadang kebenaran itu tidak lagi ditentukan oleh ilmu, tidak lagi ditentukan oleh hukum, tapi ditentukan oleh popularitas dan viralitas. Mana yang paling banyak mendukung, itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Padahal belum tentu yang didukung banyak orang itu adalah kebenaran. Mana yang viral itu yang dianggap sebagai aspirasi, walaupun sebenarnya viralitas melalui berbagai media sosial itu bisa dikerjakan oleh robot. Jadi kalau kepada kawan-kawan di Kementerian Dikdasmen juga saya mengingatkan diri saya sendiri, saya sering mengatakan kita jangan sampai berbuat salah di era sekarang. Karena berbuat benar pun bisa disalah-salahkan oleh orang. Dan yang menyalahkan itu robot yang dibuat oleh orang. Gitu. Nah di era seperti itu kemudian kita mengalami kecemasan dan kebimbangan, dan disinilah sebenarnya kehadiran cendekiawan, kehadiran para tokoh agama, rohaniawan tetap sangat diperlukan. Karena robot tidak bisa membantu menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. AI tidak bisa membantu mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa menjelaskan. Ketika saya tanya Muhammad Qorib begitu, itu bisa dijelaskan oleh AI itu.
Tetapi kita tidak bisa mendeteksi informasi A itu benar atau tidak. Dari sinilah kemudian menurut saya kehadiran para cendekiawan, tadi Pak Haidar menyebut dengan ulul albab. Di Quran itu ada 4 istilah yang berkaitan dengan orang-orang yang cerdas, orang berilmu itu. Yang pertama ulul albab, yang kedua ulul absor, yang ketiga itu ulul ilm, yang keempat itu ulun nuhyah atau ulin nuha. Memang ada perbedaan di antara keempatnya, tetapi semuanya menunjukkan betapa orang yang berilmu tinggi, yang punya wawasan luas, kedalaman dan kearifan berdasarkan ilmu itu tetap saja dipentingkan dan tetap saja menjadi penentu dalam banyak hal.